Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdul Aziz selaku dosen pembimbing mata kuliah Umum Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Fikih Ibadah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bernardine Ayunda Prabandani, Yeni Dian Pertiwi, Muhammad Syahrul Muafi, Putri Intan Febriana, Nicole Angelina, dan saya sendiri Luzian Fionika Putri. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu definisi ibadah yang akan dibawakan oleh Bernardine. Saya persilahkan. Baik, pengertian dari ibadah merupakan tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut para ulama fikih, pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abd yang artinya hamba. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah seluruh aktivitas muslim yang dilakukan dalam rangka takarub ilallah, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah, dengan menyerahkan diri untuk sepenuhnya tunduk dan patuh, ikhlas semata karena Allah. Amal perbuatan atau aktivitas anggota tubuh yang didasari penyerahan diri, ketundukan, penghambaan diri kepada Allah, itulah yang dinamakan ibadah. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah. Cinta tersebut baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lahir maupun batin. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah sholat, zakat, haji, baik dan benar dalam pembicaraan, amanah, berlaku baik kepada orang tua, menepati janji, menjalin silaturahmi, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada anak yatim, tetangga, fakir miskin, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menerima qada dan qadar Allah, dan lain sebagainya. Lanjut. Adapun sistematika ibadah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah toharoh, kedua sholat, ketiga penyelenggaraan jenazah, 4 zakat, 5 puasa, 6 haji dan umroh, ketujuh iktikaf, 8 sumpah dan kafaroh, 9 nadar, dan yang terakhir 10 adalah kurban dan akikoh. Selanjutnya ada tujuan dan hikmah ibadah. Tentunya ada perintah ibadah ini memiliki tujuan tersendiri. Tujuan ibadah tidak lain akan membantu setiap umat muslim untuk mendapatkan manfaat kebaikan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hikmah, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Lanjut. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Secara bahasa, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu hak, kepunyaan, atau milik. Secara etimologi, inti sesuatu, sumber atau puncak dari segala sesuatu. Jadi hakikat ibadah adalah sesuatu yang semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna sesungguhnya atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Syahrul Muafi. Baik, terima kasih Mbak Luzin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ibadah dengan iman. Nah, iman merupakan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, maksud dari pengertian itu adalah yang pertama, membenarkan dengan hati, yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu mengikrarkan dengan lisan. Maksudnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang terakhir, mengamalkan dengan perbuatan, yaitu dengan mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seorang dapat dikatakan mukmin. Nah, untuk ibadah sendiri, secara bahasa berarti penyembahan, pengabdian, dan ketaatan. Nah, ibadah mengandung ciri kekokohan dan kelemah lembutan. Atau ibadah harus diiringi kesetiaan yang kuat dan halus. Hubungan ibadah dengan iman itu sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah, etika, moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah merupakan fondasi semua ajaran Islam atau akidah, akhlak, dan syariah. Selanjutnya. Nah, Terima kasih Syahrul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif. Saya persilakan. Terima kasih waktunya buat Mbak Luzin. Macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi, yaitu ada 3 segi, dari ruang lingkup, bentuk, dan sifat, dan waktu dan keadaan. Yang pertama, dari segi ruang lingkup, dibagi menjadi 2, yaitu ibadah kasana dan ibadah amah. Ibadah kasana yaitu ibadah yang ketentuannya dan cara pelaksananya telah ditetapkan, yaitu contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan ibadah ammah yaitu ibadah yang semua pernyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik dan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dan sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu ibadah berupa perkataan, yaitu tasbih, takbir, dan doa, dan lain-lain. Ibadah berupa perbuatan, yaitu menolong orang, dan lain-lain. Ibadah berupa menahan diri, puasa, iktikaf, dan lain-lain. Ibadah bersifat menggugurkan hak, itu membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Selanjutnya. Dari segi waktu dan keadaan, yaitu ibadah mu'addah dan ibadah mu'akdi, ibadah muqtad, ibadah muayyan, ibadah mu'addah, ibadah muwatak, ibadah muasah, dan ibadah khairul mu'addah. Terima kasih. Terima kasih, Arif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Intan. Kepada Intan saya persilakan. Baik, moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan pertama mengenai fikih ibadah. Untuk definisi akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama, fikih yang berasal dari bahasa Arab, al-fiqh yang artinya ilmu. Dan yang kedua, ibadah berasal dari bahasa Arab, abad, ya'budu, abidun, dan abid yang artinya budak. Budak di sini diartikan sebagai bentuk penghambaan seorang hamba terhadap tuannya. Menurut ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh takzim serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep fikih ibadah adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam yang berkaitan dengan penghambaan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk fikih ibadah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdho atau murni dan dibatasi, contohnya seperti sholat, zikir, dan zakat. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdho, yang artinya tidak murni dan tidak dibatasi, seperti menolong sesama dan bersedekah. Next. Next. Selanjutnya mengenai konsep syariah. Secara terminologi, syariah mengandung 2 arti. Yang pertama,
keseluruhan dari ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul-Rasulnya. Dan yang kedua, syariat sebagai pemahaman para fuqaha atau ahli hukum Islam terhadap teks agama yang menyangkut af'al mukallafin atau perbuatan orang yang sudah dibebani tanggung jawab hukum. Dan secara harfiah, syariat dapat diartikan sebagai perjalanan menuju sumber air, yang artinya syariat membawa kita ke sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Syariat berisikan undang-undang yang telah ditentukan, seperti hukum halal haram, yang diperintahkan dan yang dilarang, serta hukum sunnah, makruh, dan mubah. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nicole Angelina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah syarat diterima ibadah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa secara umum suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat mutlak, yaitu ikhlas dan mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang lain adalah yang pertama tidak syirik, misalnya tidak ria atau tidak memperlihatkan amalan kita pada orang lain, tidak sum'ah atau memperdengarkan suatu amalan pada orang lain, ataupun tidak ujub atau tidak berbangga diri dengan amalannya. Yang selanjutnya adalah taubat dari dosa-dosa. Orang yang rajin beribadah kepada Allah, namun dalam waktu yang bersamaan ia belum bertaubat dari perbuatan syirik dengan berbagai bentuknya, maka semua amal ibadah yang telah dikerjakannya menjadi terhapus dan ia menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 88 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang selanjutnya adalah tidak bid'ah. Bid'ah adalah melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan. Contohnya, ada seseorang melakukan sholat tahajud khusus pada malam 27 Rajab dengan dalih bahwa malam itu adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sholat tahajud adalah ibadah yang dianjurkan, tetapi karena dikaitkan dengan sebab tersebut yang tidak ada syariatnya, maka ia menjadi bid'ah. Yang selanjutnya adalah niat karena Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dengan didasari ikhlas karena Allah semata dan cocok dengan tuntunan Rasulullah, niscaya amal itu akan diterima dan diberi pahala oleh Allah. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan aturan. Misalnya, ada seseorang hendak berkurban tetapi tidak menggunakan hewan yang telah ditentukan seperti unta, sapi, ataupun kambing, maka ibadah tersebut tidaklah sah. Yang selanjutnya adalah dalam jumlah yang tepat. Misalnya, jika ada orang yang menambahkan rakaat sholat yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholatnya adalah bid'ah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi apabila ada seorang yang sholat zuhur 5 rakaat atau sholat subuh 3 rakaat dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah mengikuti tata cara yang benar. Jadi tidak sah hukumnya misalkan ada seseorang berwudu tetapi urutannya dari kaki terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada sesuai waktu yang dianjurkan. Misalnya, seseorang hendak membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Ini tidaklah sah karena tidak sesuai waktu yang dianjurkan. Yang terakhir ada di tempat yang telah ditetapkan. Misalnya, ada seseorang hendak iktikaf tapi dilaksanakan di dalam gua. Ini juga tidak sah. Lanjut. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni al-sunnah, al-Quran, dan as-sunnah al-maqbulah. As-sunnah al-maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-maqbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disandarkan pada hadis yang artinya, aku meninggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Terima kasih, Nicole. Materi selanjutnya yaitu prinsip ibadah. Yang pertama ada niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara, yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah,
Yang kelima, seimbang antara dunia akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketujuh, mudah atau bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.